Perkenalkan, nama saya Vega Francisca dengan NIM 1733055. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hemodinamik. Nah, hemodinamik itu adalah suatu pemeriksaan aspek fisik sirkulasi darah, fungsi jantung, dan karakteristik fisiologis vaskuler perifer. Pemantauan hemodinamik dapat dikelompokkan menjadi invasif dan non-invasif. Pengukuran hemodinamik penting untuk menegakkan diagnosa yang tepat, menentukan terapi yang sesuai, dan pemantauan respon terhadap terapi yang diberikan. Lalu tujuan pemantauan dari hemodinamik ini yang pertama itu untuk mendeteksi serta mengidentifikasi kelainan fisiologis secara dini, dan juga memantau pengobatan yang diberikan untuk mendapatkan informasi keseimbangan hemostatik tubuh. Lalu metode non-invasif hemodinamik ini yang pertama penilaian pernapasan. Di penilaian pernapasan itu yang pertama frekuensi pernapasan. Normal dewasa laju nafas RR 12 sampai 20 kali per menit. RR dihitung minimal selama 36 detik. Saturasi oksigen normal adalah antara 95 sampai 98%. Saturasi oksigen kurang dari 90% dengan kadar oksigen darah yang sangat rendah dan membutuhkan penanganan yang segera. Yang kedua, penilaian denyut EKG. Denyut yang cepat, lemah, dan bergelombang merupakan tanda khas dari shock. Denyut yang memantul, penuh, atau menusuk mungkin merupakan tanda dari anemia, blok jantung, atau tahap awal dari terjadinya shock. 25% curah jantung orang yang sehat akan memberikan perfusi ke ginjal. Ketika perfusi ginjal adekuat, maka urin yang keluar seharusnya lebih dari 0,5 ml per kilogram atau per jam. Menurunnya urin yang keluar dari tubuh. Jika mengalami oliguria atau anuria, maka di ginjal tidak memperekspresikan sistem metabolisme tubuh, dan jika terjadi dalam waktu yang lama bisa menyebabkan uremia, asidosis metabolik, dan hiperkalemia. Yang ketiga, pengukuran tekanan darah arteri. Ketika seseorang mengalami penurunan curah jantung, maka tekanan darah akan normal dengan vasokontraksi. Tetapi pada pasien yang mengalami vasolidasi arah mengalami hipertensi walaupun curah jantungnya tinggi. Yang keempat, denyut nadi. Denyut nadi diukur dengan meraba nadi radialis dan beradi pasien. Nadi radial pasien harus dinilai untuk tingkat irama dan kekuatan. Denyut nadi harus dihitung selama 1 menit. Denyut nadi normal orang dewasa 60 sampai 100 kali per menit. Yang kelima, penilaian suhu tubuh. Peningkatan suhu tubuh dapat menimbulkan kehilangan cairan elektrolit. Penurunan suhu tubuh dapat diakibatkan oleh hipovolemia pada kekurangan cairan yang berat. Suhu rektal dapat turun sampai 35 oC. Suhu normal dengan dewasa yaitu antara 36 sampai 50 Celcius. Lalu metode invasif hemodinamik yang pertama itu ada monitoring tekanan intraarteri. Terus yang kedua ada monitoring tekanan vena. Yang ketiga ada monitoring tekanan arteri pulmonar. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.